Ini adalah merupakan trade deal yang terbesar di dunia saat ini. Ya, RCEP merupakan perjanjian modern, komprehensif, berkualitas tinggi dan saling menguntungkan. Perjanjian RCEP terdiri dari 14.367 halaman, 20 bab, 17 aneks, dan 54 schedule komitmen yang mengikat 15 negara pesertanya. Ke-20 bab yang tercakup dalam RCEP merupakan rumusan rules. Sementara dari aspek akses pasar, perjanjian RCEP ini mencakup komitmen akses pasar barang yang mencapai 92% dari total pos tarif yang diperdagangkan. Kemudian komitmen akses pasar jasa, termasuk jasa keuangan, jasa telekomunikasi, jasa profesional, dan temporary movement of nature person. Dan yang terakhir adalah komitmen dalam investasi, di mana perjanjian ini akan memudahkan investor dari sesama negara RCEP untuk berinvestasi di negara-negara anggota RCEP lainnya. Perjanjian RCEP ini juga mencakup sejumlah elemen yang tidak ada di ASEAN Plus One FTA, seperti e-commerce dan UMKM, agar ke depan negara peserta RCEP juga lebih cepat merespon perkembangan perekonomian global dengan mendorong UMKM untuk go digital. Baik, ini sangat menarik tentunya Pak, kita nantikan bentuk-bentuk kerjasamanya nanti dalam bentuk realnya seperti apa. Tapi keuntungan dan peluang bagi Indonesia dengan adanya RCEP ini seperti apa Pak yang bisa dimanfaatkan? Ya, memang pertama perjanjian RCEP mengkonsolidasikan aturan-aturan perdagangan yang berbeda di FTA, ASEAN dengan mitranya. Misalnya ketentuan mengenai surat keterangan asal, dan juga RCEP diharapkan dapat memberikan kepastian dan keseragaman aturan perdagangan di seluruh negara anggotanya. Kemudian kedua, RCEP mewakili 29,6% penduduk dunia, 30,2% GDP dunia, 27,4% perdagangan dunia, serta 29,8% FDI dunia. Sehingga merupakan peluang bisnis bagi Indonesia, kesempatan untuk mendorong kerjasama atau kemitraan dan penguatan global value chain yang berbasis di kawasan RCEP. Dengan berperan aktif dalam implementasi RCEP ini ke depan, maka dalam 5 tahun setelah implementasi, Indonesia dapat menaikkan ekspor produk barang sebesar 8-11%. Dan juga investasi asing antara 18-22%. Indonesia juga akan mengalami peningkatan PDB sebesar 0,05% selama periode tahun 2021 sampai 2032. Sementara bila tidak bergabung dengan RCEP dengan periode yang sama, maka PDB Indonesia akan mengalami penurunan sebesar 0,07%. Dan ketiga, peluangnya adalah potensi terjadinya spillover effect. Ya, ini secara tidak langsung ikut memetik manfaat FTA yang dimiliki negara anggota RCEP dengan negara non anggota RCEP dalam jaringan global supply chain. Bagi Indonesia, potensi dari spillover effect ini membuka peluang peningkatan ekspor Indonesia ke dunia sebesar 7,2%. Otomatis angka-angka ini tentunya cenderung membesar seiring semakin besarnya kegiatan ekspor dan impor Indonesia dari dan ke kawasan RCEP di beberapa tahun terakhir. Ini sebelum merebaknya COVID-19. Dan keempat, perjanjian ini juga mencakup elemen-elemen yang lebih relevan dengan perkembangan perekonomian global saat ini, seperti bab e-commerce, persaingan usaha, hak kekayaan intelektual, dan UMKM. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.